Sore semuanya, perkenalkan, nama saya John Alexander Damanik dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 202104013449. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah karya ilmiah bahasa Indonesia dengan judul Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Latar belakang masalah. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Seiring berjalannya waktu dan di berbagai negara Indonesia, perubahan dan perkembangan baru, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pidana di berbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut di atas. B. Tujuan rumusan masalah. Saya di sini akan membahas tentang dua masalah, yaitu yang pertama, bagaimana keberadaan pidana mati dalam hukum adat, hukum Islam, perundang-undangan di Indonesia, serta dalam rancangan KUHP. Yang kedua, bagaimanakah pandangan pemikiran tentang pidana mati. Tujuan penelitian. Masalah pembinaan berhubungan erat dengan kehidupan seorang di masyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Dalam hukum pidana dikenakan beberapa teori mengenai tujuan pembinaan, antara lain teori absolut. Teori absolut ini menceritakan tentang teori pembalasan. Yang kedua, teori relatif atau teori prevensi, dan yang ketiga, teori gabungan. Teori absolut atau pembalasan menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditunjukkan pada kesalahan si pembuat karena tercela, dan corak objektif yang pembalasannya ditunjuk sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. Teori relatif atau prevensi memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masalah masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan prevensi dilakukan suatu pelanggaran hukum. Pidana mati dalam hukum adat dan hukum Islam. Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam. Ditusuk dengan istri, ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur di bawah matahari hingga mati, ditumbuk kepala dengan dengan palu, dan lain-lain. Di Aceh contohnya, istri yang berzina dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak membayar yang salah dan keluarga dari yang pembunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami. Pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia. Ruslan Saleh dalam buku Stelsel Pidana Indonesia mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimasukkan dengan kejahatan yang berat-berat itu adalah pasal 104, makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 111 ayat 2, membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang. Ketiga, pasal 124 ayat 3, membantu musuh waktu perang. Yang keempat, pasal 140 ayat 3, makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Pasal yang kelima,
Pasal 340 pembunuhan berencana. 3. Pidana mati dalam rancangan KUHP. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Semarang tahun 1990, Meladani menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja, sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tidak pada di dalam perundangan. Dalam konsep rancangan KUHP 2008 terdapat tindak pidana yang diancam dengan pidana mati antara lain Undang-Undang Nomor 5 tentang wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menentukan pidana pokok mati, seumur hidup, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep rancangan KUHP 2008, hal ini memberi kebebasan kepada hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang yang sulit dibuktikan. Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat. Yang keempat, beberapa pandangan tentang pidana mati. Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Bermacam-macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis. Manfaat akademis manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada kajian hukum pidana, terutama dalam upaya penyempurnaan proses penegakan hukum mati, sehingga dengan penyempurnaan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dalam rangka penegakan hukum mati yang pada akhirnya tujuan perlindungan hukum terhadap narapidana mati mengandung unsur kepastian hukum dan berkeadilan dapat terwujud. Manfaat praktis Manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, di mana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum, dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan penelitian. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi sivitas akademi Fakultas Hukum, serta diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dalam memahami hukum itu sendiri, khususnya perlindungan hukum terhadap narapidana mati. Pembahasan masalah pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Dalam teori pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut, relatif, gabungan. Tujuan pemidanaan menurut konsep rancangan KUHP 2008 dinyatakan dalam pasal 54. Pidana mati dalam hukum pidana adat dan hukum Islam. Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di
Indonesia berbagai macam delik yang dilakukan ancaman pidana mati secara bab 3 penutup. Kesimpulan dunia internasional juga menunjukkan perhatian terhadap ancaman pidana mati ini. Pada tahun 1987, di Sharjah, Italia telah dilakukan suatu konferensi internasional tentang pidana mati. Dalam konferensi tersebut antara lain dibahas tentang pembagian pengaturan pidana di berbagai negara di dunia. Gambaran tentang hal ini adalah sebagai berikut: negara yang sama sekali menghapus pidana mati, negara yang mengancamkan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu dalam keadaan di bawah hukum militer atau karena kondisi negara. Saran: pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara. Maka pidana mati harus perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia, agar pelaksanaan pidana mati haruslah hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap 19 kejahatan-kejahatan yang berat dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.